udah full power. Kenapa saya bilang full power? Inputnya sih sudah ada high flow nasal kanul. Kedua, dia semi untuk transport. Maksud semi, dia bisa pakai oksigen biasa nih. Jadi kalau kita ngalasin antara nggak ada atau kosong atau kita mau tes antar ruangan, nah yang ini bisa pakai low flow seperti ini untuk menaikkan fraksi oksigennya. Jadi nggak pakai sulfurnya. Lalu di dalamnya sudah diturbin. Untuk menyalakannya dari bagian belakang, contohnya ventilator ini berat badan dari 200 gram sampai 138 kilo. Jadi dari neonet sampai dewasa itu bisa digunakan. Tinggal ganti sirkuitnya saja. Ini sedikit jauh saya pakai ya. Sama halnya seperti high flow nasal kanul. Tinggal ganti dari ETT ke HFNC nya saja. Kalau secara benefit itu lebih murah daripada high flow nasal kanul sendiri. Kenapa? Karena kalau saya lihat kalau sistem dia nggak bisa pakai nasal lain, merek lain, nah ini bisa pakai nasal merek lain untuk high flow nasal kanul. Dan awalnya seperti ini. Di sini ada IBW berat badan, kita klik untuk mengatur berat badan. Di sini sampai 200 gram, bukan sampai 238 kilo. Detek kapal gasnya kalau dia sangat mudah, hanya 5 step, sekitar sampai 2 menit sampai 3 menit. Contoh kita sampai 52 kilo, 48 kilo, satu kalibrasi. Ikuti saja perintahnya, biasanya di start. Ikuti dari sini, nanti dia minta blok, kita blok saja. Kita blok, nanti dia akan seperti ini nih. Lalu di back. Kalau misalkan gagal kayak gitu, Kenapa? itu kan masih merah. Masih merah tadi kan? Kalau gagal tuh sebenarnya kita bisa cek, gampang banget ngeceknya untuk ngecek tensinya. Di sirkuit yang kita kan ada di cabang ini ya. Masih ada sirkuit yang pendek. Nah, ngeceknya gini. Nah, di sini paling ujung nih ada baca flow sensor untuk kalibrasi. Nah, kalibrasi ini tuh kalibrasi semua di dalam. Kita start.
Di sini nanti kita ngeliat semua sistemnya venti kita, ventilator dari turbinnya. Karena yang pakai turbin, dia ngeliat turbinnya masih berbaik, masih berfungsi dengan baik apa tidak. Leak testnya dari dalam sini. Di sini kan ada kayak labirin ya untuk valve-valve-nya masih bagus apa enggak. Nah, jadi kalau nanti cek pakai sirkuitnya gagal, hubungin dari sirkuitnya. Gitu. Jadi ngecek ventinya sangat mudah. Nggak harus ke mood system, nggak harus apa-apa. Kalau seandainya sini gagal nih, nah itu langsung potong kami saja. Itu biasanya sih kendalanya ada di flow sensor. Nah, flow sensor di sini digunain namanya flow sensor yang hot wire, jadi bukan yang flow. Nah, bedanya sama flow sensor yang hot sama flow, kalau hot wire dia pemanasnya ada penghangatnya di sini, terus jangka waktunya dia reusable, bisa 2 tahun sampai 3 tahun, tergantung dari teman-teman cara gunainnya. Maksud cara gunainnya, di sini kan ada bakteri filter. Nah, ini wajib satu pasien satu bakteri filter. Nah, kalau tanda ini tanda bagus nih ventilator. Nanti kita cek pakai sirkuit. Tinggal kita back, kita lihat di sini nih. Di sini flow sensornya ada di dalam sini. Nah, flow sensor ini sistemnya reuse, bisa tahan 2 sampai 3 tahun. Harganya juga murah. Harganya sekitar 3,5 sampai 4 jutaan. Tapi ini reuse, bukan dispose, reuse. Berapa kali reuse Mas? Bisa sampai 2 tahunan, 2 sampai 3 tahunan. Tergantung apa? Tergantung cara pembersihannya, cara pemakaian baterai filter. Kenapa? Karena saya minta kalau dia ada pasien nggak pakai baterai filter nih, contoh dia langsung giniin, dilangsungin. Nah, kendalanya ada slam masuk ke dalam sini. Nah, slamnya ini masuk ke sini. Ini pun sebenarnya kalau saya jujur, kalau ini bukan ngajarin jelek, kalau seandainya nggak ada pakai aja nggak apa-apa tanpa baterai filter, tapi jangan sampai seringan. Kenapa? Karena kalau cuma satu pasien tanpa baterai filter masih aman, karena di dalam sini dia ada kayak masih ada penampungan airnya. Jadi maaf kalau nggak sampai kelewatan banget nggak pasang baterai filter udah berapa bulan atau udah hampir berapa bulan nggak pakai baterai filter, langsungin ini baru bisa tembus di sini. Gitu. Baru ininya rusak. Biasanya dia rusak karena adanya cairan yang masuk. Gitu. Tapi itu sih kalau nggak kelewatan banget, apa karena di sini masih ada ketampung. Jadi kalau ada yang masuk dia nampung di sini. Akreditasi. Untuk baterai filter diwajibkan diekspirasi. Kalau ditanya ekspirasi perlu nggak? Saya rasa tidak perlu. Kenapa? Karena di sini kan flow-nya dari mesin, pressure dari mesin. Jadi kalau ada pasien dia napas, dia nggak mungkin balik ke sini. Itu vent itu sistemnya kalau pasien napas, dia akan berhenti, dia akan nge-halt, nggak ngalah.
habis itu di unlock. Nanti juga nanti dapat modifier kok. Ini kita karena demo tanpa modifier. Nah kalau udah pas semua, tinggal di back, lalu di reset. Ini tampilan awalnya. Untuk tampilan awal, kita ada home, ada setting, ada alarm, sama configuration. Yang kita pakai biasanya setting, home, sama alarm. Nah, untuk settingan menu, di sini ada CMV. Ini maksudnya kontrol unit ventilator. Nah, kontrolnya dibagi 3. Ada pressure, ada volume, ada PRVC. Nah, PRVC ini seperti volume garansi. Biasa digunakan untuk pasien-pasien lebih bagusnya sih di bayi. Jadi kita target di dalam volume. Ini paling kecil bisa pakai 200 gram. bukan bisa saya paling kecil tidak volume yang bisa saya pakai 5 mili. 5 oh bisa sampai 5 sampai 5. Kalau untuk yang tipe kita bawa ini sampai 5 loh. Malah bisa sampai 1 nanti berat badannya disesuaikan 200 gram, ini akan sampai 5. Tapi kalau yang 7i yang kita mau bawa tipe atasnya itu sampai 2. Tergantung dari tipenya. Di sini sampai tidak volumenya minimal 5. Lanjut. Nah, setelah itu ada, kalau kita mau ke SRV tinggal ganti saja kontrolnya ke SRV. Nah di SRV ini biasanya kan teman-teman kalau pakai tidak intubasi pakai masker non-invasif, di sini cukup di on and off-in saja non-invasifnya. Jadi nggak perlu kalibrasi ulang, karena ada beberapa PNP yang harus kalibrasi ulang untuk mode non-invasif, pas flow sensor atau proses yang ini cukup di on off-in saja. Seperti itu. Lalu di sini ada spontan. Kalau di sini ada spontan. Nah, spontan ini dibagi 3, PS, pressure support, volume support, sama SPAP. SPAP itu seperti APRV. Jadi dia bermain pressure atas atau pressure bawah. Di spontan ini sebenarnya spontan itu CPAP. Nah CPAP ini dibagi 2. Kalau bahasanya udah ada dokter saya minta CPAP dong di ventilator. Nah kita di spontan di PS nanti ini pressure supportnya dinolin saja. Ini udah jadi CPAP. Jadi maksud dokter CPAP adalah pressure supportnya dinolkan. Nah ini yang biasanya teman-teman lupa kalau dokter minta CPAP. Di kami CPAP itu spontan. Lalu di sini ada high flow nasal kanul. Nah kelebihannya high flow nasal kanul di venti sama di unit terpisah. Pertama dari BHP penggunaannya biaya BHP. Maka kalau sini BHP-nya BHP sirkuit ventilator biasa sama nasal. Nasalnya ini open system dok teman-teman. Kenapa sebelah open system? Karena kalau yang teman-teman punya itu pro system harus merek si Airflow atau Vessel Packer. Nah kalau di ventilator bisa pakai merek apapun. oh dia compatible sama semuanya Semuanya dong. Gitu nanti tinggal masukin ujungnya sini. Nah di sini kita atur. Kita atur flow-nya di ventilator. Flow-nya itu sampai 80. Nah teman-teman harus lihat 80 itu dilihat dari speknya juga sih nasalnya. Ini saya buat nasal maksimal 60 lpm. Jadi ada berapa nasal punya spek sendiri, entah itu sampai 45, 60 atau 80. Kita coba 60. Ini perbedaan yang sangat mungkin bagi saya. Pas saya tanya juga teman-teman juga dokter-dokter tertarik juga. Kenapa? Karena kalau kita pakai yang venti